Halo rekan-rekan pembelajar sekalian. Selamat datang kembali di channel Literasi Akuntansi. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu lagi di episode keempat, yang sekaligus menjadi video pembuka untuk bab kedua dari kurikulum akuntansi dasar kita. Bagaimana pembelajaran Anda di bab pertama kemarin? Kita sudah tuntas membahas fondasi bisnis, jenis-jenis perusahaan, hingga 4 asumsi dasar akuntansi. Kalau Anda belum menontonnya, saya sangat menyarankan untuk menyimak episode 1-3 terlebih dahulu agar alur berpikir Anda tidak terputus. Nah, di bab kedua kali ini, kita akan mulai masuk ke hal-hal yang lebih teknis dan praktis. Kita akan berkenalan dengan elemen paling mendasar yang digunakan oleh akuntan di seluruh dunia untuk menyusun laporan keuangan. Pernahkah Anda berpikir, bagaimana cara sebuah perusahaan raksasa mengelompokkan ribuan transaksi harian mereka agar tidak bercampur? Bagaimana cara mereka melacak sisa uang kas, tagihan ke pelanggan, hingga utang ke bank dalam waktu singkat? Jawabannya adalah dengan menggunakan alat yang dinamakan rekening atau akun. Hari ini kita akan mengupas tuntas apa itu rekening, mengapa ia disebut sebagai identitas transaksi, membedah 10 unsur laporan keuangan, hingga bagaimana cara menyusun bagan akun secara sistematis. Materi hari ini adalah kunci rahasia agar Anda tidak bingung saat nanti kita mulai mempraktikkan proses menjurnal di video berikutnya. Jadi, pastikan Anda menyimak penjelasan detail ini sampai selesai. Siapkan catatan terbaik Anda, dan mari kita mulai belajar kita. Oke, di layar sekarang kita bisa melihat judul pembahasan utama kita hari ini. Bab 2 tentang rekening atau akun, pengertian, jenis dan klasifikasi. Kita akan membedah berbagai istilah penting yang akan menjadi makanan sehari-hari kita dalam akuntansi, mulai dari kas, piutang, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, hingga chart of accounts atau COA. Untuk memulai perjalanan kita, mari kita jawab pertanyaan paling mendasar. Sebenarnya, apa sih yang dinamakan dengan rekening atau akun itu? Yuk, kita lihat di slide selanjutnya. Mari kita bedah slide kedua ini. Di sini tertulis definisi resmi bahwa rekening atau akun adalah formulir khusus yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi keuangan dalam operasional perusahaan. Selain itu, rekening juga berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap jenis transaksi. Saya ingin memberikan analogi sederhana agar Anda mudah membayangkannya. Bayangkan Anda memiliki sebuah laptop, dan di dalamnya terdapat ribuan file dokumen yang berantakan. Ada file tagihan listrik, file faktur penjualan, file struk belanja dapur, dan dokumen pribadi. Agar laptop Anda rapi, apa yang Anda lakukan? Tentu Anda akan membuat folder-folder khusus, bukan? Anda membuat folder bernama tagihan listrik, folder penjualan, dan folder belanja. Setiap kali ada file baru, Anda langsung memasukkannya ke dalam folder yang sesuai. Nah, di dalam dunia akuntansi, folder-folder tersebut dinamakan rekening atau akun. Rekening adalah wadah atau map untuk mengelompokkan transaksi yang sejenis agar tidak bercampur dengan transaksi lainnya. Ada poin penting yang perlu kita garis bawahi di sini. Jumlah rekening atau akun di setiap perusahaan itu berbeda-beda. Mengapa? Karena hal ini sangat bergantung pada seberapa banyak jenis transaksi dan seberapa kompleks jenis usaha yang dijalankan. Warung kelontong di dekat rumah mungkin hanya butuh sekitar 10-15 akun sederhana seperti kas, persediaan barang, utang, dan modal. Tetapi, perusahaan teknologi raksasa sekelas Goto atau Telkom bisa memiliki ratusan hingga ribuan akun yang sangat spesifik karena transaksi mereka sangat beragam. Setelah paham definisinya, timbul pertanyaan berikutnya, memangnya seberapa penting sih kita harus menggunakan akun-akun ini dalam bisnis? Mari kita lihat tujuan dan manfaatnya. Di slide ketiga ini, kita bisa melihat ada 4 poin utama mengenai tujuan dan manfaat penggunaan akun. Poin pertama, sebagai dasar laporan keuangan. Laporan keuangan itu tidak jatuh dari langit teman-teman. Laporan keuangan adalah kumpulan ringkasan dari saldo akhir setiap akun yang kita miliki. Tanpa adanya akun yang mencatat data transaksi secara tertib sejak awal, mustahil kita bisa menyusun neraca atau laporan laba rugi di akhir periode. Poin kedua, sebagai sumber informasi operasi. Akun memberikan kita rekam jejak atau histori dari operasi perusahaan dari waktu ke waktu. Melalui akun, kita bisa melihat tren perkembangan kas kita. Apakah bulan ini kas kita naik atau malah nyungsep dibandingkan bulan lalu? Informasi ini sangat penting bagi pemilik bisnis untuk memantau kesehatan operasionalnya harian. Poin ketiga, menunjukkan identitas transaksi secara spesifik.
Akun mempermudah kita untuk mengetahui informasi yang sangat mendetail. Misalnya, melalui akun piutang usaha, kita tahu persis berapa jumlah tagihan yang belum dibayar oleh pelanggan kita. Melalui akun utang usaha, kita tahu berapa kewajiban kita kepada kreditor, dan melalui akun pendapatan, kita tahu berapa uang yang berhasil kita hasilkan. Poin keempat, memudahkan kontrol C-analisis. Dengan adanya akun, proses pencatatan, pengelompokan, dan pengontrolan transaksi keuangan menjadi jauh lebih sistematis. Jika terjadi selisih uang kas atau ada transaksi yang aneh, kita bisa langsung melacak ke akun yang bersangkutan tanpa harus membongkar seluruh catatan perusahaan dari awal. Nah, akun-akun yang jumlahnya bisa puluhan atau ratusan tadi, pada dasarnya dikelompokkan ke dalam unsur-unsur laporan keuangan yang baku. Mari kita bahas di slide keempat. Sekarang kita masuk ke bagian 10 unsur laporan keuangan. Ke-10 unsur ini diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar yang saling berkaitan erat. Kelompok pertama adalah akun-akun yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Kelompok ini sering juga disebut sebagai akun real atau akun neraca. Unsur utamanya ada 3, yaitu aset atau harta, kewajiban atau utang, ekuitas atau modal. Kelompok kedua adalah akun-akun yang menggambarkan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Kelompok ini sering disebut sebagai akun nominal atau akun laba rugi. Unsurnya meliputi investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, seperti PRIV atau dividen, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan atau gain, kerugian atau loss. Pembagian kelompok ini sangat penting untuk diingat karena akan menentukan di laporan mana akun tersebut akan disajikan. Sekarang, mari kita bedah terlebih dahulu kelompok pertama, yaitu posisi keuangan. Di slide kelima ini, kita melihat 3 unsur utama pembentuk posisi keuangan perusahaan. Ketiganya dihubungkan oleh sebuah persamaan yang sangat legendaris di dunia akuntansi, yaitu persamaan dasar akuntansi. Persamaannya ditulis sebagai berikut. Aset, sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, semua harta yang dimiliki perusahaan atau aset, sumbernya harus jelas. Apakah harta tersebut berasal dari pinjaman pihak luar, utang, atau berasal dari modal kita sendiri? Mari kita bedah satu persatu definisinya. Pertama, aset atau harta. Definisi formalnya adalah manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari transaksi masa lalu. Sederhananya, aset adalah kekayaan, barang, atau hak milik perusahaan yang digunakan untuk menjalankan operasional bisnis dan diharapkan bisa menghasilkan uang di masa depan. Kedua, kewajiban atau utang. Ini adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan dalam bentuk penyerahan aset atau pemberian jasa kepada pihak lain, akibat dari transaksi yang sudah terjadi di masa lalu. Sederhananya, kewajiban adalah utang atau kewajiban finansial perusahaan yang wajib kita lunasi kepada pihak luar di masa mendatang. Ketiga, ekuitas atau modal. Definisi akademisnya adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Jika kita merujuk pada persamaan dasar tadi, maka rumus ekuitas adalah aset dikurangi dengan kewajiban. Sederhananya, ekuitas adalah modal bersih atau sisa harta perusahaan yang murni menjadi hak milik pemilik perusahaan, setelah seluruh utang-utangnya dilunasi. Luar biasa ya logikanya. Nah, setelah kita paham apa itu aset, di dalam praktiknya, aset ini diklasifikasikan lagi agar lebih mudah dikontrol. Mari kita lihat klasifikasi aset di slide berikutnya. Di slide ke-6 ini, kita bisa melihat bahwa aset diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Kunci utama pembeda keduanya adalah waktu likuiditasnya atau seberapa cepat aset tersebut bisa diubah menjadi uang tunai dalam kurun waktu 1 tahun. Pertama, aset lancar atau sering disebut current asset. Ini adalah harta berupa uang kas tunai, atau harta lainnya yang sangat mudah dicairkan menjadi uang tunai, atau habis dipakai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Contoh-contoh akun yang masuk dalam klasifikasi ini antara lain. Kas, yaitu uang tunai yang dipegang perusahaan atau yang disimpan di bank. Piutang usaha, yaitu tagihan kita kepada pelanggan yang membeli barang atau jasa secara kredit. Perlengkapan kantor, yaitu barang habis pakai pendukung operasional yang umurnya kurang dari setahun, seperti kertas, pulpen, tinta printer. Asuransi dibayar di muka,
yaitu biaya asuransi yang sudah kita bayar di awal untuk masa manfaat beberapa bulan ke depan. Kedua, aset tidak lancar atau yang sering kita kenal dengan istilah aset tetap, fixed assets. Ini adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk membantu operasional, memiliki umur manfaat pemakaian di atas 1 tahun, dan nilainya akan mengalami penyusutan atau depresiasi secara berkala setiap tahun karena faktor pemakaian dan usia. Contoh akunnya adalah peralatan kantor misalnya laptop, komputer kerja, mesin fotokopi, atau meja kursi kantor. Kendaraan, misalnya mobil atau motor operasional perusahaan. Bangunan tanah, seperti gedung kantor atau pabrik tempat kita beroperasi harian. Sangat logis, bukan? Jika aset dibagi berdasarkan kecepatan pencairannya, lalu bagaimana dengan kewajiban atau utang? Mari kita lihat di slide ke-7. Sama halnya dengan aset, kewajiban atau utang juga diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar berdasarkan jangka waktu pelunasannya, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Batas waktu yang digunakan sebagai standar di seluruh dunia adalah 1 tahun. Pertama, utang lancar atau current liabilities. Ini adalah kewajiban yang jatuh temponya sangat pendek dan harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Biasanya utang ini timbul karena aktivitas operasional harian perusahaan. Contoh akunnya adalah utang usaha, yaitu kewajiban pembayaran karena kita membeli bahan baku atau persediaan barang secara kredit dari supplier. Utang wesel, yaitu utang jangka pendek yang disertai dengan janji tertulis formal untuk membayar pada tanggal tertentu. Utang gaji atau utang pajak yaitu beban gaji karyawan atau pajak pemerintah yang sudah terjadi tapi uangnya belum sempat kita serahkan pada akhir bulan. Klasifikasi kedua yaitu utang jangka panjang atau long-term liabilities. Ini adalah kewajiban yang masa pelunasannya longgar, yaitu memiliki jangka waktu jatuh tempo di atas 1 tahun. Biasanya utang ini timbul karena transaksi pembelian aset bernilai besar atau pinjaman modal ekspansi bisnis. Contoh akunnya adalah utang bank, yaitu pinjaman dana segar dari bank dengan tenor 3, 5, atau bahkan 10 tahun ke depan. Utang sewa jangka panjang, leasing. Contoh berhutang karena menyewa peralatan berat atau gedung dengan jangka waktu bertahun-tahun. Sekarang kita sudah menuntaskan pembahasan kelompok pertama tentang posisi keuangan. Luar biasa sekali. Mari kita bergeser ke kelompok kedua yang menggambarkan kinerja perusahaan. Kelompok kedua ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana perusahaan berputar untuk menghasilkan keuntungan. Mari kita bahas 3 unsur pertamanya di slide ke-8 ini. Poin keempat dari 10 unsur kita adalah investasi oleh pemilik. Ini adalah kenaikan ekuitas atau aset bersih perusahaan karena adanya penyerahan sesuatu yang bernilai dari pemilik kepada perusahaan. Penyerahan ini bertujuan untuk memperoleh atau meningkatkan kepemilikan modal dalam perusahaan. Contohnya, ketika Anda menyerahkan uang tabungan pribadi sebesar 50 juta rupiah ke dalam kas perusahaan Anda sebagai modal awal. Poin kelima adalah distribusi kepada pemilik. Ini adalah kebalikan dari investasi. Ini adalah penurunan ekuitas perusahaan karena adanya penyerahan aset atau timbulnya kewajiban dari perusahaan kepada pemiliknya. Di perusahaan perorangan, penarikan dana oleh pemilik untuk keperluan pribadi ini sering kita sebut dengan istilah PRIV. Sedangkan di perusahaan besar berbentuk PT, distribusi ini diberikan dalam bentuk pembagian keuntungan kepada pemegang saham yang disebut dividen. Poin ke-6 adalah laba komprehensif. Ini adalah perubahan total ekuitas perusahaan sepanjang periode tertentu yang disebabkan oleh transaksi atau peristiwa lain yang bukan berasal dari pemilik. Jadi, ini murni hasil dari kinerja eksternal dan internal bisnis kita, di luar penambahan investasi atau penarikan PRIV oleh Anda sebagai pemilik. Dari mana laba komprehensif ini sebagian besar terbentuk? Tentu saja dari selisih antara pendapatan dan beban operasional kita sehari-hari. Mari kita bedah kedua unsur penting ini di slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke dua unsur yang menjadi aktor utama dalam laporan laba rugi perusahaan, yaitu pendapatan dan beban. Pertama, pendapatan atau revenue. Secara definisi, pendapatan adalah harus masuk aset atau penyelesaian kewajiban perusahaan yang berasal dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas operasi utama lainnya. Di dalam praktiknya, pendapatan ini dibagi menjadi 2 klasifikasi. Yang pertama pendapatan usaha, adalah pendapatan yang kita peroleh langsung dari kegiatan pokok bisnis kita. Misalnya, jika Anda punya bisnis salon, maka uang yang Anda terima dari jasa potong rambut pelanggan masuk sebagai pendapatan usaha.
Yang kedua, pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang kita peroleh dari aktivitas di luar bisnis pokok kita. Contohnya, jika salon Anda memiliki sisa ruang kosong lalu Anda menyewakannya kepada penjual kopi, uang sewa bulanan yang Anda terima itu dicatat sebagai pendapatan sewa di luar usaha utama salon Anda. Kedua, beban atau expenses. Beban adalah harus keluar aset atau timbulnya kewajiban akibat dari aktivitas pembuatan barang, pengiriman barang, atau operasional utama perusahaan. Sama seperti pendapatan, beban juga dibagi dua. Yang pertama, beban usaha, yaitu pengeluaran yang berhubungan langsung untuk mendukung aktivitas bisnis utama. Contohnya, beban gaji karyawan, beban listrik air kantor, atau beban sewa ruko. Yang kedua, beban lain-lain, yaitu pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan operasional utama atau biaya darurat yang belum dianggarkan sebelumnya. Nah, di dalam kelompok kedua ini, masih ada dua unsur terakhir yang seringkali membuat pemula bingung karena sangat mirip dengan pendapatan dan beban. Unsur tersebut adalah keuntungan dan kerugian. Mari kita bahas perbedaannya di slide ke-10. Saya ingin Anda memberikan perhatian ekstra pada slide ke-10 ini. Banyak orang salah paham dan menyamakan antara pendapatan dengan keuntungan, serta beban dengan kerugian. Padahal di dalam teori akuntansi standar, keduanya adalah hal yang sangat berbeda. Mari kita lihat definisinya. Keuntungan, gains, adalah kenaikan ekuitas atau aset bersih perusahaan yang ditimbulkan oleh transaksi periperal atau transaksi insidentil. Kata kuncinya adalah periperal atau insidentil, yang artinya transaksi tersebut berada di luar operasional utama perusahaan dan sangat jarang terjadi. Contoh konkretnya begini, Anda memiliki perusahaan salon. Suatu hari, Anda memutuskan untuk menjual satu buah laptop admin yang sudah lama seharga 5 juta rupiah. Dulu, nilai buku laptop tersebut tercatat tinggal 4 juta rupiah karena sudah disusutkan. Selisih lebih sebesar 1 juta rupiah dari penjualan laptop bekas tersebut dicatat sebagai keuntungan penjualan aset tetap, bukan sebagai pendapatan jasa salon. Mengapa? Karena aktivitas salon Anda adalah memotong rambut, bukan berbisnis jual beli laptop bekas. Sebaliknya, kerugian adalah penurunan ekuitas perusahaan yang disebabkan oleh transaksi periperal atau insidentil. Contohnya, jika salon Anda mengalami kemalingan dan kehilangan peralatan seharga 2 juta rupiah, atau Anda terpaksa menjual mobil operasional di bawah harga bukunya. Penurunan aset ini dicatat sebagai kerugian, bukan sebagai beban operasional salon. Sangat jelas sekali perbedaannya, bukan? Nah, semua akun yang sudah kita bahas tadi, mulai dari kas, peralatan, utang, modal, hingga pendapatan dan keuntungan harus kita susun ke dalam daftar sistematis yang rapi. Daftar inilah yang disebut dengan Chart of Accounts atau COA. Mari kita bahas di slide ke-11. Chart of Accounts, COA, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai bagan akun. Secara definisi, COA adalah sebuah daftar terstruktur yang berisi nama-nama akun beserta kode angka uniknya. Bagan akun ini disusun secara sistematis di awal periode pembukuan sebelum perusahaan melakukan transaksi apapun. Baik Anda menggunakan pembukuan manual di buku besar, memakai Microsoft Excel, maupun menggunakan software akuntansi modern sekelas Zahir, Mayop, atau Accurate, menyusun COA adalah langkah wajib pertama yang harus Anda lakukan. Ada 5 manfaat utama dari penggunaan Chart of Accounts ini bagi perusahaan. Memudahkan pembacaan laporan. Dengan adanya kode akun yang teratur, manajemen bisa membaca laporan keuangan dengan cepat dan mengambil keputusan dengan tepat. Memudahkan penyusunan laporan keuangan. Akun-akun yang memiliki kode sejenis akan otomatis mengelompok ke pos laporan keuangan yang sesuai. Memudahkan kontrol, perbandingan analisis. Kita bisa membandingkan perkembangan saldo akun tertentu dari tahun ke tahun dengan sangat mudah karena kodenya konsisten. Mempermudah pemrosesan catatan. Meminimalisir kesalahan input transaksi karena setiap jenis akun sudah memiliki alamat, kodenya masing-masing. Memudahkan perbaikan data. Jika terjadi kesalahan jurnal atau ada transaksi jenis baru di tengah jalan, kita tinggal menyisipkan akun baru ke dalam struktur kode COA yang sudah ada. Lalu, bagaimana cara menyusun kode angka unik untuk setiap akun tersebut? Mari kita bedah struktur digit kode akun di slide ke-12. Di slide ke-12 ini, kita bisa melihat bagaimana para akuntan profesional menyusun kode akun mereka. Metode yang paling umum digunakan adalah sistem desimal atau numerik, di mana setiap digit angka memiliki arti atau tingkatan kelompok tertentu. Mari kita perhatikan tabel di layar. Digit pertama menunjukkan kelompok besar akun,
seperti aset, kewajiban, atau ekuitas. Digit kedua menunjukkan golongan akun, seperti lancar atau tidak lancar. Digit ketiga menunjukkan subgolongan akun, seperti kas, piutang, atau perlengkapan. Digit keempat menunjukkan jenis akun secara spesifik, misalnya kas di Bank Mandiri atau kas di Bank BCA. Untuk digit pertama, standar urutan kelompok akun yang disepakati secara universal adalah angka 1 untuk kelompok aktiva atau aset, angka 2 untuk kelompok kewajiban atau utang, angka 3 untuk kelompok ekuitas atau modal, angka 4 untuk kelompok pendapatan, angka 5 ke atas untuk kelompok beban-beban. Mari kita lihat contoh pengaplikasiannya di tabel sebelah kanan. Akun kas diberi kode 1.1. Angka 1 di depan menunjukkan ia adalah bagian dari aset, dan angka 1 di belakang menunjukkan ia adalah aset lancar urutan pertama. Akun piutang usaha diberi kode 1.2. Akun peralatan kantor diberi kode 1.7. Ia masih berawalan angka 1 karena merupakan aset, tetapi angka 7 menunjukkan ia berada di golongan aset tetap atau tidak lancar. Akun utang usaha diberi kode 2. 1. Berawalan angka 2 karena merupakan kewajiban. Akun modal diberi kode 3.1, berawalan angka 3 karena merupakan ekuitas. Dan akun pendapatan usaha diberi kode 4.1, berawalan angka 4 karena merupakan pendapatan. Sangat rapi dan sistematis bukan? Dengan sistem penomoran ini, komputer atau manusia bisa mengidentifikasi jenis transaksi hanya dengan melihat barisan kodenya saja. Luar biasa. Kita sudah menempuh seluruh materi pembelajaran bab kedua bagian pertama hari ini secara lengkap. Sekarang, mari kita rangkum poin-poin penting yang wajib Anda bawa pulang. Rekan-rekan pembelajar sekalian, ada 4 poin besar yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Pertama, kita sekarang paham bahwa rekening atau akun adalah wadah identitas untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi keuangan agar operasional bisnis kita rapi dan terstruktur. Kedua, kita menyadari bahwa 10 unsur laporan keuangan dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok posisi keuangan, aset, kewajiban, ekuitas. Dan kelompok kinerja perusahaan, investasi, distribusi, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Ketiga, kita mengerti bahwa aset dan kewajiban wajib diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, lancar dan tidak lancar, demi menyajikan laporan keuangan yang jujur dan objektif. Dan keempat, kita memahami bahwa Chart of Accounts atau COA adalah peta navigasi berupa daftar kode akun sistematis yang mempermudah proses input, kontrol, hingga analisis keuangan dalam praktik nyata. Bagaimana? Memahami anatomi akun dan klasifikasinya ternyata tidak seseram yang dibayangkan, bukan? Justru sangat menarik karena kita bisa melihat bagaimana logika keteraturan bekerja di dalam dunia bisnis. Terima kasih banyak atas waktu dan antusiasme Anda semua yang sudah setia mengikuti sesi belajar kita hari ini di video keempat ini. Seperti biasa, jika video ini membantu memberikan Anda pemahaman baru dan mempermudah cara belajar Anda tentang dasar-dasar akuntansi, silakan berikan dukungan terbaik Anda dengan cara klik tombol like, berikan komentar mengenai materi hari ini, klik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi Anda yang sudah memiliki usaha, atau sedang merencanakan bisnis, yuk ceritakan di kolom komentar. Kira-kira akun apa saja nih yang bakal paling sering Anda gunakan di operasional harian Anda nanti? Mari kita diskusikan bersama di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar, karena memahami keuangan adalah kunci kesuksesan bisnis Anda. Saya pamit undur diri, salam pembelajar.